Halo, salam sehat ya Mams. Baik, kali ini saya akan membuat edukasi mengenai ibu hamil yang mengalami flek ya atau keluar darah ketika masa hamil. Sebenarnya apa sih ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah hal itu normal? Dan kemudian apa saja yang harus Mams lakukan ketika Mams mengalami hal tersebut? Baik, sebelum saya melanjutkan ya, jangan lupa dibantu subscribe channel Medistory ya di bawah ini ya, agar Mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Medistory. Jangan lupa juga di-share di berbagai tempat agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab ibu hamil mengalami flek? Baik, ibu hamil ya mayoritasnya ya tidak semuanya ibu hamil mengalami flek semasa kehamilan, terutama pada kehamilan di trimester pertama yaitu 0 sampai 12 atau 13 minggu. Biasanya dalam kurun waktu kehamilan di minggu-minggu ini Mams akan mengalami yang namanya flek, baik itu berupa berwarna kecoklatan, berwarna merah ya, berwarna merah muda. Itu biasanya akan dialami oleh ibu hamil ya atas indikasi tertentu. Kenapa hal ini terjadi ya? Karena salah satunya adalah faktor implantasi, di mana bertemunya sel telur dan juga sel sperma ya, terjadinya dari hasil konsepsi ini terjadinya ovulasi ya, maka terjadinya proses implantasi, yaitu hasil dari konsepsi ini dibawa ya, kemudian dibawa menuju ya ke rahim ya, ke dinding rahim, kemudian dia akan menempel pada kantung kehamilan tersebut. Nah, ketika dia menempel, nah dia akan membekas. Nah, ketika membekas, maka keluarlah darah dari implantasi tersebut, dan hal ini masih wajar ya Mams bila mana masih kategori ringan. Apa sih perbedaannya kategori ringan dan kategori berat ya? Kalau kategori ringan ya keluar darah itu volumenya tidak terlalu banyak ya, kemudian juga tidak menimbulkan mengganggu aktivitas ibu hamil itu sendiri ya, terus kemudian juga tidak munculnya kram perut ya, juga tidak munculnya terjadi suatu flek atau perdarahan berat di kondisi tersebut. Pertanyaan yang kedua, berapa lama nih flek yang dikategorikan normal ini berakhir selama hamil tersebut? Hal ini bisa terjadi pada hari selama 2 sampai 3 hari ya, bisa juga 3 hari sampai 4 hari masih kategori normal bila mana tidak sampai menimbulkan ya kram perut, kemudian yang saya lagi atau perdarahan-perdarahan yang berlebihan, dan juga tidak mengalami gangguan secara aktivitas ya, maksudnya itu bisa menyebabkan pasien itu, ibu hamil itu sampai lemes, tidak bisa melakukan aktivitas apapun ya, kadang pusing, pandangan mata kabur. Nah, hal itu yang bahaya. Jadi kurun waktu 3 sampai 5 hari masih kategori normal, apa ya, hal itu normal. Pertanyaan yang ketiga, apa saja harus Mams lakukan ketika hal ini terjadi ya? Baik, jadi yang pertama yang harus Mams lakukan istirahat yang banyak ya. Dalam artian secara medisnya bed rest total ya, lakukan jangan melakukan aktivitas apapun ya, kecuali Anda ingin BAB atau mungkin BAK, isi di kamar tidur, tidak boleh itu turun dari kamar tidur. Tetapi kalau bila mana tidak melakukan suatu hal yang penting atau darurat itu, tetap bed rest ya di atas tempat tidur. Karena apa? Ini untuk mengurangi ya resiko pengeluaran darah itu semakin banyak. Kalau misalkan perdarahan itu semakin banyak, otomatis Mams mengalami keguguran. Ya, jadi yang dilakukan itu. Kemudian yang kedua, Mams bisa mengkonsumsi air putih yang banyak. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan oksigen nih untuk janin yang di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, hindari makanan-makanan ya yang mengandung merkuri ya, mengandung gas ya seperti brokoli, kobis ya, dan lain sebagainya. Terus
Tidak boleh moms melakukan hubungan intim terlebih dahulu, hindari dulu ya. Terus jangan juga menggunakan tampon, minuman alkohol, ya seperti itu. Lakukan bed rest total dan nutrisi yang cukup ya. 4 sehat 5 sempurna dalam penunjang gizi selama masa kehamilan. Baik, itu tadi ya, apa saja ya yang menyebabkan flek semasa hamil muda, kemudian bagaimana cara mengatasi agar flek itu berhenti, dan apakah itu flek itu normal atau tidak. Jawabannya sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saya akan bikin video yang kedua. Tonton ya, bye!